Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah menganugerahkan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kehidupan Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan ada sampai hari ini Tuhan, karena tuntunan daripada Engkau Bapa. Dan pada sore hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkanlah Engkau datang menjamah setiap kami Tuhan, dan memberikan sukacita yang besar kepada kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur mari kita memuji Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Yo. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku. Kami mau bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Bapa. Amin. Kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ya benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita terus memuji Yesus, Sang Penebus kehidupan kita. Amin. Sebab Dia yang menolong hidup kita dan menopang kehidupan kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Amin. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panji kami Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah.
bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, haleluya, ku yakin, Dia angkat deritaku. Mari kita imani saudara, sembuhkan sakitku, haleluya, kan sakitku, ku yakin, oh, ku yakin, haleluya. Ku angkat panji, dan telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi katakan, Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, kami kan bangkit Tuhan. Amin. Ku kan menerima, menyambut kerajaan-Mu datang. Yo, Dia penebusku, haleluya. Dia hiduplah, Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, katakan Dia penebusku. Haleluya, haleluya. Oh, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Engkau penebus kami Tuhan, Kau yang terbaik bagi kami Bapa. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Haleluya. Setiap hari Tuhan, berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk
katakan aku diberkati lebih sungguh lagi saudara. Yuk, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa, atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Ya Tuhan, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, oh benar Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku, ya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya, amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia dan Kau mulia Tuhan. Dia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Kau setia, Kau mulia. Oh Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Engkau setia di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, betapa baiknya Engkau Yesus, Kau selalu setia di dalam kehidupan kami, oh Bapa. Oh, begitu baiknya Engkau Tuhan, begitu besarnya kesetiaan-Mu Tuhan. Di dalam ketidaksetianya kami Tuhan, Engkau selalu setia, Kau selalu menuntun kehidupan kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Oh, Ramayase, Ramayasya, Ralaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Bapa, kadang kami tidak setia Tuhan di hadapan-Mu, tetapi Engkau tetap setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarkan penyembahan kami Tuhan harum di hadapan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu, Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia bagi kehidupan kami, Bapa. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Ya benar Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau senantiasa memberi kami kesempatan yang luar biasa untuk kami datang ke hadirat-Mu, datang memuji menyembah kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, karena Engkaulah perlindungan kami, karena Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami, yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Bimbing dan arahkan kami Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Mereka yang sedang mengikuti Tuhan acara ini Tuhan, biarlah mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan kembali boleh menyampaikan kebenaran firman Allah tentang sabar menanti waktu Tuhan. Saudara sekalian, karena ketidaksabaran waktu menantikan Tuhan seringkali menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan dan pekerjaan yang dahsyat dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 34. Mari kita baca. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-34. Haleluya. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saya ulangi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang seringkali menguji kesabaran kita. Ada banyak perkara, ada banyak godaan, ada banyak siasat-siasat yang lain yang berusaha menjatuhkan setiap kita orang yang percaya, orang yang menyembah kepada Tuhan. Namun satu hal yang kita dipercayai, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan solusi bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Yang kita hadapi berbagai macam masalah, berbagai macam godaan, berbagai macam rintangan menghadang setiap langkah kehidupan kita. Bahkan di dalam rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, ada banyak hal yang menuntut kesabaran hidup kita di dalam menghadapi semuanya itu. Karena di saat kita tidak sabar menghadapi,
yang namanya kesulitan dan tantangan kehidupan, seringkali kesabaran kita, ketidaksabaran kita itu menghalangi untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, untuk kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena ketidaksabaran menunggu Tuhan untuk bertindak, kita seringkali menjadi frustasi, seringkali menjadi galau, dan kemudian kita berpaling untuk mencari pertolongan yang lain. Saudara, yang ingin saya katakan, ketidaksabaran kalau kita tidak hadapi, ketidaksabaran kalau tidak bisa kita atasi, maka itu membuat kita jadi frustasi. Di saat kita mengerti apa yang harus kita lakukan ketika ketidaksabaran datang di dalam hidup kita, ketika tantangan yang menguji ketidaksabaran kita sedang kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong dan menopang kehidupan kita. Saudara sekalian, kita jadi frustasi dan kita bisa berpaling kepada yang lainnya yang bukan Tuhan untuk mencari pertolongan. Dan ini harus hati-hati. Pertolongan lain itu bisa manusia, saudara sekalian. Di saat kita dihadapkan dengan masalah, kesulitan, tantangan kehidupan yang menguji kesabaran kita, seringkali di saat kita menunggu, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan tangan Tuhan, menantikan jalan-jalan Tuhan, kita enggak sabar. Maka kita jadi frustasi, jadi stres, kita jadi bingung, jadi khawatir, jadi takut dan cemas. Mengakibatkan, saudara, kita bisa minta pertolongan yang lain yang bukan Tuhan. Kita bisa beralih mencari pertolongan yang lain. Dan pertolongan yang lain, saudara, itu bisa manusia. Saya enggak menyalahkan kita bisa minta pertolongan memang kepada manusia, kepada orang yang kita patut percayai. Kita bisa meminta pertolongan kepada keluarga. Kita bisa minta tolong kepada orang tua. Bisa minta pertolongan kepada sanak famili. Orang-orang dekat kita. Saudara, kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang punya kedudukan jabatan yang mungkin bisa menolong kita. Kita bisa minta tolong kepada orang yang punya kedudukan tinggi, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam pekerjaan, instansi yang lainnya, saudara. Orang itu punya kedudukan yang kita kadang-kadang bisa menolong kesulitan yang menantang kita untuk menguji kesabaran kita. Seringkali kita menganggap mereka mampu dan bisa, tapi setelah kita datang kepada manusia yang kita anggap menurut kita mampu dan bisa, ternyata mereka nggak bisa, dan kita menjadi lemah, frustasi dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, ada banyak orang juga minta pertolongan kepada orang-orang yang berada, artinya orang-orang yang merasa mampu dan mungkin saudara anggap mampu dan pasti sanggup membantu dan bisa menolong kita. Tapi toh ternyatanya orang-orang yang saudara andalkan, orang-orang yang saudara anggap mampu bisa menolong saudara, justru tidak bisa menolong kita. Saudara menjadi kecewa, saudara menjadi frustasi, stres, jadi bingung ketika ketidaksabaran untuk menanti pertolongan Tuhan itu datang. Maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan akhirnya ada banyak kejatuhan-kejatuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Di saat ada orang mencari pertolongan yang lain dengan mengandalkan usaha pekerjaan yang secara manusia ini pasti bisa menolong persoalanku, pergumulanku yang menguji kesabaran ini, pasti bisa. Ternyata juga pekerjaan saudara, usaha pekerjaan saudara yang saudara andalkan untuk bisa menolong, bisa mengatasi ketidaksabaran yang sedang mengejar, yang sedang melanda kehidupan saudara, tidak mampu. Maka saudara sekalian, kita menjadi stres, kita menjadi galau dan khawatir, takut, sehingga kita bingung menghadapinya. Saudara sekalian, sikap hati kita bisa berubah.
Dan itu bisa berdampak pada sikap dan perkataan kita. Di saat ketidaksabaran sedang bekerja dalam hidup kita, di saat ketidaksabaran oleh karena masalah yang kita hadapi, seringkali itu berdampak dari sikap dan perkataan kita. Kita melihat ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan yang mulai keluar dari mengatakan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, mulai keluar persungutan, dan banyak orang mulai mengumpat, menyalahkan orang lain. Ada banyak omelan dan ungkapan-ungkapan kekecewaan yang lainnya. Oleh karena ketika menantikan Tuhan dan Tuhan tidak segera menolong, padahal seringkali kita diuji tentang kesabaran kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, kesulitan masalah memang harus terjadi dalam hidup kita. Dan pasti kita alami. Dan seringkali itu memang menguji kesabaran kita di dalam menanti pertolongan Tuhan. Jangan sampai sikap hati kita berubah di hadapan Tuhan. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menentang Tuhan. Perkataan-perkataan yang justru menghambat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Keluhan-keluhan memang kita kadang-kala mengeluh oleh karena persoalan kehidupan. Saudara, saya tidak melarang saudara mengeluh. Tapi mengeluhlah kepada Tuhan. Saudara yang mempunyai kuasa dan kemuliaan. Persungkutan-persungkutan bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara bagaimana melihat bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka juga diwarnai dengan persungkutan-persungkutan. Walaupun Tuhan masih memelihara hidup mereka. Mereka masih terus bersungut-sungut. Tapi Tuhan penuh dengan belas kasihan menolong setiap mereka. Saudara, kita bisa melihat bagaimana ungkapan-ungkapan orang yang dipenuhi ketidaksabaran. Ada keputusasaan. Ada umpatan-umpatan yang menyalahkan orang lain. Menyalahkan doa yang tidak dijawab. Menyalahkan hamba-hamba Tuhan. Menyalahkan istri, menyalahkan keluarga dan sebagainya. Saudara, jangan sampai di saat persoalan datang, pergumulan datang. Ketika kita diuji dengan ketidaksabaran. Ketika Tuhan menguji, kita harus sabar. Jangan sampai sikap hati kita melawan Tuhan. Jangan sampai sikap hati kita kepada Tuhan berubah. Perkataan-perkataan jadi ngawur. Jadi negatif, pesimis, dan lain sebagainya. Kita mesti belajar saudara sekalian. Dari Daud. Daud mengingatkan bahwa berat apapun situasi yang kita alami. Jangan sekali-kali berubah sikap. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita lihat. Mazmur 37 ayat yang kelima. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya ulangi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara sekalian, luar biasa. Daud mengajarkan kepada kita situasi yang berat, situasi yang menguji kesabaran kita, kita mesti serahkan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Ini menuntut keyakinan kita, menuntut iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kalau saya hubungkan dengan Alkitab yang lain, Tuhan itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita.
Dan Tuhan itu tidak sekali-sekali melupakan kita. Saudara, mari kita mau belajar menyerahkan hidup. Di ayat di terjemahan yang lain ngomong begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, Ia akan menolongmu. Saudara, di saat-saat yang sulit, Daud mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan hidup dan berharap yang pasti, yaitu hanya kepada Tuhan. Maka Ia akan menolong kita. Dia akan campur tangan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Dikatakan dalam terjemahan yang lain juga mengatakan begini. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Jalanmu, setiap langkah-langkah kehidupan kita, saudara sekalian, kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan saya pastikan kalau Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita, Tuhan tidak pernah salah. Di dalam menuntun langkah kehidupan anak-anaknya yang Dia kasih, tidak mungkin Dia membawa pada jalan yang rusak, jalan yang salah, atau jalan yang menghancurkan. Kalau toh di dalam perjalanan hidup, sepertinya Tuhan membawa jalan kita pada ketidaksabaran untuk menerima pertolongan Tuhan. Toh Tuhan tetap di situ. Karena Tuhan yang memimpin. Tidak mungkin Dia membawa kita pada kebinasan dan kehancuran. Saudara sekalian, luar biasa. Bahkan dalam firman Allah yang hidup berkata demikian. Apapun yang kau lakukan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan, serahkanlah kepada Tuhan dan percayalah, Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya dan Ia pasti bertindak. Saudara, saya suka dengan terjemahan Alkitab ini. Saudara, apapun yang kita lakukan, mari tetap nantikanlah Tuhan. Ikutilah jalannya. Tetaplah bersabar menanti pertolongan Tuhan. Saudara, dikatakan apapun yang kita lakukan, serahkan semuanya. Tuhan dikatakan pasti menolong kita. Tuhan menolong kita dan Dia pasti melaksanakannya. Saudara sekalian, oleh sebab itu saudara sekalian, sebenarnya tidak ada perkara yang sulit kalau kita menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Di saat kita menantikan dan berharap kepada Tuhan pertolongannya, mengikuti jalan-jalan Tuhan, saudara, dikatakan percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk menolong kita mengalami yang namanya kemuliaan dan kemuliaan. Untuk kita bisa mengalami namanya keberhasilan dan keberuntungan di dalam Tuhan. Saudara sekalian, sebab semua orang yang menantikan Tuhan dan berharap kepadanya tidak akan mendapat malu. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Orang yang menantikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak mendapat malu. Nah, dikatakan saudara sekalian, Mazmur 25 ayat 3 ya, 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Saudara, selama kita menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan pertolongannya, saudara, kita tidak akan pernah dipermalukan. Seringkali ketidaksabaran untuk kita menantikan pertolongan Tuhan membuat kita jatuh, hancur, dan tidak menikmati yang namanya kemurahan dan berkat Tuhan. Ketidaksabaran kita untuk menanti tangan Tuhan yang bekerja, menuntun langkah hidup kita, membuat kita gagal di dalam banyak hal,
di dalam kehidupan kita. Dan Daud memberikan petunjuk, memberikan arahan, orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Ada banyak orang dipermalukan oleh karena perbuatan sendiri, oleh karena ketidaksabarannya sendiri. Saudara lihat, ada banyak orang yang tidak sabar menghadapi istri, maka keluarganya hancur. Ada orang yang tidak sabar menghadapi anak, maka keluarganya hancur. Ada keluarga yang tidak sabar menghadapi suami, mereka hancur juga. Saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan juga jadi hancur. Saudara sekalian, karena di dalam menantikan itu terkandung unsur memang berharap. Kalau kita menantikan berarti kita berharap. Yang kita perharapkan adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang kosong. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, sedangkan kata mengikuti dalam bahasa Ibrani itu syamar, secara literal berarti memagari, melindungi dan menjaga. Jika dihubungkan dengan jalan Tuhan, memiliki pengertian memagari, melindungi dan menjaga jalan Tuhan di dalam dirinya, atau tidak akan membiarkan jalan Tuhan itu dirusak oleh perkataan dan perbuatannya sendiri, atau tidak tahan terhadap godaan-godaan yang datang dari pihak luar. Artinya apa, saudara? Di saat kita mengikuti Tuhan, kita bisa menjaga-jaga langkah kita di hadapan Tuhan. Menjaga jalan Tuhan artinya kita terus berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara sekalian, jangan sampai jalan kita dirusak oleh karena perkataan dan perbuatan kita sendiri. Atau kita tidak tahan menghadapi pencobaan, godaan yang datang dari pihak luar, yang menguji kesabaran kita. Saudara sekalian, jadi mari kita belajar menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saudara sekalian, sekalipun keadaan belum tampak berubah, sekalipun orang-orang di sekitar mencemooh, mengejek dan mengolok, dan berkata bahwa itu percuma, jangan pernah goyah, saudara sekalian. Sebab Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Saudara, sekalipun keadaan tidak berubah, tetaplah sabar. Sekalipun ada banyak orang mencemooh, saudara, mengejek, tetaplah sabar. Iya, sebab Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Saudara ingat peristiwa bagaimana bangsa Israel ketika ditinggal Musa naik ke Gunung Sinai. Mereka lama menunggu Musa untuk turun dari Gunung Sinai. Di dalam Ulangan pasal 32, nggak usah dibaca, saudara ya. Ulangan pasal 32, bagaimana bangsa Israel bersama dengan Harun, dia mulai memaksa Harun, meminta untuk dibuatkan Allah lain. Maka Harun berkata, kumpulkan semua anting-anting emas kalian, kumpulkan. Maka dibuatlah lembu emas. Dan Harun berkata, inilah Allah yang menuntun keluar dari tanah Mesir. Saudara, maka patung emas itu disembah oleh orang Israel. Karena tidak sabar menunggu Musa turun dengan membawa 10 perintah Allah. Musa naik di hadapan Tuhan. Musa berkata-kata mempertahankan bagaimana bangsa Israel bisa hidup. Memperjuangkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel bersama dengan Harun, kakaknya Musa. Dia membuat patung dari emas yang disembah. Saudara, patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Patung yang gak bisa menolong, dia sembah. Saudara, dan itu sangat mengecewakan Tuhan. Saudara sekalian, saudara lihat bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Merancangkan kemurkaan. Tetapi Musa mempertahankan murka Tuhan.
Dia berbicara memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyesal dengan rancangannya. Saudara sekalian, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang berkhianat. Sudah ditolong Tuhan tetapi dia berkhianat menyembah kepada Allah lain. Tidak lagi mengakui Tuhan yang kuat dan perkasa yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Saudara, Tuhan sangat kecewa. Saudara, lihat juga peristiwa yang kedua bagaimana Saul bertindak sembrono di dalam Keluaran 13. Saudara, ada firman yang mengutus, memerintahkan kepada Saul untuk menumpas orang-orang Amalek bersama dengan rajanya dan seluruhnya. Tetapi Saul tidak taat. Dia menanti-nantikan Samuel yang tidak kunjung-kunjung datang. Maka dia melakukan membakar persembahan. Dia seolah-olah bertindak seperti imam, mengambil alih jabatan imam. Dan Tuhan tidak senang. Ya, maka Tuhan menggantikan Raja Saul, digantikan oleh orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Keluaran 13 ayat 14. Ya. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, Tuhan itu menopang umat Israel begitu rupa luar biasa. Dan kerajaan daripada Israel, Saul yang dipimpin Saul tidak tetap. Dikatakan di dalam 1 Samuel 15, Tuhan itu menyesal telah memilih Saul menjadi raja. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. Satu Samuel 15. Ya. 1 Samuel 15 Bukan sama ya. 1 Samuel pasal 15 Nah, ayat 11 ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara, bagaimana Saul tidak sabar menantikan kehadiran Samuel. Dia bertindak seperti imam, mengadakan penyembahan. Sepertinya apa yang dilakukan itu benar, padahal salah. Akibatnya Tuhan menyesal. Akhirnya jabatan raja digantikan orang lain. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Tidak hanya itu saja. Di ayat yang ke-26, saudara lihat baca ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara bayangkan bagaimana ketidaksabaran menghancurkan kehidupan Saul. Tuhan menyesal bagaimana saudara? Saudara bayangkan kalau orang yang berdaulat, pribadi yang berkuasa itu menyesal oleh karena keadaan hidup kita yang tidak sabar menantikan pertolongannya.
Bahkan Tuhan menolak. Bagaimana rasanya orang yang tertolak, saudara? Itu sangat menderita. Itu sangat mengecewakan. Sengsara hidupnya. Karena yang menolak ini Tuhan. Dia pribadi yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan manusia seluruh bumi. Dan dia pengendali seluruh kehidupan manusia dan alam semesta. Saudara, oleh sebab itu, mari kita belajar hidup di dalam kesabaran. Saudara, hidup di dalam kesabaran sangat penting. Kalau tidak, itu akan menghancurkan setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya. Coba saudara renungkan, renungan firman Tuhan yang sederhana ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan kehidupan yang menguji kesabaran kita. Tetapi saya katakan, jangan sampai ketidaksabaran itu mengubah sikap hidup kita dan perkataan kita, membuat kita bertentangan dengan Tuhan dan nilai-nilai kehidupan. Kalau sampai ketidaksabaran berkuasa dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang hancur. Tidak hanya menghancurkan pribadi, termasuk keluarga dan usaha pekerjaan kita berdampak oleh karena ketidaksabaran kita menanti pertolongan Tuhan. Saya mengulang ayat yang saya bacakan. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saya katakan dalam terjemahan yang lain. Apapun yang kau lakukan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya. Dan ia pasti menolong kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus hidup di dalam kesabaran Tuhan. Menanti pertolongan-Mu. Menanti jalan-jalan-Mu Tuhan. Seringkali kami Tuhan, hidup kami hancur. Seringkali kami dalam kesusahan dan penderitaan. Oleh karena kami tidak sabar menantikan waktu-Mu untuk menolong kami Tuhan. Seringkali kami tidak sabar menanti tangan-Mu, menanti pertolongan-Mu. Seringkali kami juga tidak mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga penderitaan dan kesusahan itu datang dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan pada sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang tidak enak, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Buat kami tetap sabar, buat kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, buat kami tetap mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, sampai Engkau bertindak menolong kami ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami pastikan Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami pertolongan-Mu. Kami rindu mengalami kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu juga Tuhan melalui kehidupan kami pribadi. Seluruh jemaat Tuhan menjadi berkat oleh karena pengalaman pribadi kami dengan Engkau. Yang menanti-nantikan Engkau dan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Maka kami akan mewarisi negeri di mana kami ada. Kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menikmati kemuliaan demi kemuliaan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.